Shalom sedulur kemenak dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Winarno kembali menjumpai Anda di program Suluh Kasih. Membeli kain berwarna biru, dibuat baju sama penjahit. Alam menjerit, hati pun pilu. Krisis ekologi makin menjepit. Sedulur kemenak, hari ini Win akan sampaikan tentang satu tema, yaitu krisis ekologi dan panggilan iman Kristen. Nah, apa itu krisis ekologi? Krisis ekologi adalah keadaan rusaknya lingkungan hidup akibat tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, krisis ini tampak dalam berbagai bentuk, misalnya dulur kemenak. Yang pertama, adanya pemanasan global. Lalu ada yang namanya perubahan iklim, adanya penebangan hutan liar, pencemaran udara dan air, lalu menumpuknya sampah plastik, kepunahan hewan dan tumbuhan, dan juga adanya banjir dan kekeringan. Nah, krisis ekologi ini terjadi karena manusia itu sering mengeksploitasi alam demi keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan ciptaan Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan krisis ekologi ini terjadi? Yang pertama tentunya karena keserakahan manusia. Manusia banyak yang mengejar keuntungan tanpa batas sehingga mereka merusak alam. Yang kedua, adanya gaya hidup yang konsumtif. Ini budaya membeli dan membuang barang secara berlebihan, dan hal ini tentu meningkatkan limbah dan juga pencemaran. Yang berikutnya yaitu karena kurangnya kesadaran lingkungan. Nah, banyak orang belum sadar bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama. Dan yang keempat, adanya penyalahgunaan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi tidak digunakan, teknologi ini digunakan untuk eksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memikirkan dampaknya. Dan yang berikutnya, bagaimana dengan dampak dari krisis ekologi itu sendiri? Nah, ada beberapa dampak dari krisis ekologi. Itu ada yang namanya bencana alam yang sering kali terjadi. Lalu adanya krisis air bersih. Ada munculnya penyakit ya akibat polusi. Lalu kerusakan ekosistem dan adanya kemiskinan dan juga ketidakadilan sosial. Dan juga nantinya generasi-generasi mendatang ini dia akan kehilangan lingkungan yang sehat. Nah, sedulur kemenak, bahwa krisis ekologi itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan moral. Lalu bagaimana pandangan iman Kristen terhadap alam? Nah, di dalam iman Kristen, alam adalah ciptaan Tuhan yang baik dan harus dipelihara. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah dan semuanya itu sungguh amat baik. Ya, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 31, bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Lalu Allah itu sebagai pencipta, dan yang berikutnya adalah manusia itu diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara bumi, bukan untuk merusak bumi. Kejadian 2:15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Bapak Ibu, sedulur kemenak, bahwa seluruh ciptaan adalah bagian dari karya Allah dan memuliakan Tuhan. Mazmur 19 ayat 2 berkata bahwa langit menceritakan akan kemuliaan Tuhan. Lalu panggilan iman Kristen terhadap krisis ekologi. Bagaimana panggilan iman Kristen terhadap krisis ekologi? Yang pertama, kita mau belajar bahwa kita harus bertobat dari sikap merusak alam. Orang Kristen dipanggil, atau orang percaya dipanggil ya, untuk meninggalkan gaya hidup yang merusak lingkungan. Apa contohnya gaya hidup yang merusak lingkungan? Misalnya,
Kita perlu mengurangi yang namanya penggunaan plastik, tidak membuang sampah dengan sembarangan, dan kita perlu yang namanya menghemat air dan juga energi listrik. Nah, ini adalah contoh-contoh gaya hidup kita, bagaimana kita bisa hidup dengan tidak merusak lingkungan. Ya, karena kita ini dipanggil untuk meninggalkan gaya hidup yang merusak lingkungan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus menjadi penata layanan yang bertanggung jawab. Iman Kristen itu mengajarkan tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita perlu menanam pohon di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan kita. Kita perlu mendaur ulang sampah. Lalu kita perlu menjaga yang namanya kebersihan lingkungan. Dan kita juga perlu mendukung energi yang ramah lingkungan. Hal-hal ini tentunya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang berikutnya tentang panggilan iman Kristen terhadap krisis ekologi adalah kita harus mewujudkan kasih kepada sesama. Sedulur kemenak, kerusakan lingkungan paling berdampak pada orang-orang yang hidup ada di bawah garis kemiskinan dan juga tentunya generasi-generasi mendatang. Oleh sebab itu, menjaga alam itu berarti juga kita mengasihi sesama kita. Yang berikutnya adalah panggilan iman Kristen terhadap krisis ekologi adalah bahwa gereja itu sebagai agen perubahan. Gereja tidak hanya berbicara soal ibadah, gereja tidak hanya berbicara soal liturgi, tetapi juga harus terlibat untuk menjaga lingkungan. Melalui apa? Melalui pemberian edukasi lingkungan kepada umat. Melalui apa? Gerakan aksi sosial. Melalui apa? Gerakan penghijauan. Melalui apa lagi? Pengurangan sampah yang ada di gereja. Ini harus mulai dikurangi. Lalu contoh atau sikap kita sebagai orang Kristen yang peduli lingkungan, ya. Contoh sikap orang Kristen yang peduli lingkungan adalah misalnya kita membawa tumbler atau botol gitu ya untuk minum kita, baik ketika kita bepergian, ketika kita di kantor atau dimanapun kita berada. Lalu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, ya, ikut angkot begitu ya, bareng-bareng naik angkot. Lalu ikut kerja bakti, ya, menanam tanaman di rumah, menghemat kertas. Nah, terkadang kita tidak sadar, asal salah kita buang kertas, kita tidak bisa hemat. Mari kita berhemat, ya, menghemat kertas. Lalu menggunakan barang seperlunya dan mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan. Saudara kemenak, krisis ekologi ini mengingatkan manusia bahwa bumi bukan milik pribadi, melainkan titipan Tuhan. Orang Kristen, orang percaya dipanggil untuk menjadi penjaga ciptaan, bukan perusak ciptaan. Menjaga lingkungan adalah bentuk iman dan kasih dan juga ketaatan kepada Allah. Nah, krisis ekologi itu merupakan masalah yang serius yang mengancam kehidupan manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab untuk memelihara bumi sebagai rumah bersama. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk bisa menghormati akan ciptaan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjaga lingkungan, untuk menjadi saksi kasih Allah melalui tindakan nyata terhadap alam. Sedulur kemenak, merawat bumi, merawat alam, itu berarti merawat kehidupan dan menghormati Sang Pencipta. Sebab itu, mari bersama-sama kita memulai untuk kita merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita bersama-sama bergerak supaya Indonesia tidak lagi mengalami yang namanya krisis ekologi. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
one spirit, one goal.